Pemirsa, pasca banjir bandang, ribuan potong kayu gelondongan masih nampak memenuhi areal Masjid Darul Mukhlisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Terlihat dari visual udara, Masjid Darul Mukhlisin berlokasi tidak jauh dari bantaran Sungai Aceh, Tamiang. Dampak dari banjir bandang merusak areal masjid, meski bangunan utama masjid masih berdiri kokoh. Tumpukan-tumpukan material kayu gelondongan ini belum dapat dievakuasi karena terkendala ketersediaan alat angkut. Sedikitnya 43 sarana ibadah di Aceh Tamiang terdampak dan belum dapat dibersihkan seluruhnya. Hanya masjid di lantai lintas Aceh Tamiang yang berhasil dibersihkan oleh petugas gabungan TNI Polri dibantu para relawan. Kita akan lihat bagaimana kondisi terkini dari Aceh Tamiang Aceh bersama dengan rekan kami Wana Sari yang sudah berada di sana. Wana Sari, silakan dengan laporan Anda. Hizul dan pemirsa, saya berada di Desa Menanggini, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, dan di desa inilah berdiri Masjid Darul Mukhlisin yang hingga saat ini jika Anda melihat di belakang saya, ini adalah sisi belakang dari masjid yang kita dapat melihat ada tumpukan kayu gelondongan yang masih memenuhi area masjid maupun pesantren Darul Mukhlisin. Dan di masjid ini berlokasi dekat dengan bantaran Sungai Aceh Tamiang. Dan bila menurut informasi dari warga, jika banjir-banjir sebelumnya, kawasan ini tidak digenangi air begitu. Namun di banjir tahun ini, banjir bandang tahun ini adalah banjir bencana terdahsyat sehingga material banjir yang terbawa berupa kayu-kayu gelondongan yang sampai saat ini belum bisa dievakuasi begitu, sehingga ini masih memenuhi area pesantren Darul Mukhlisin maupun masjid yang ada di dalamnya. Dan yang menakjubkan adalah bangunan utama dari masjid tersebut terlihat berdiri dengan kokoh dan meskipun ada ribuan kubik kayu gelondongan ini memenuhi areal masjid maupun pesantren. Selain itu juga warga di sini kami melihat sebagian material kayu gelondongan ini juga terdapat di permukiman warga. Karena bila menurut informasi ketinggian banjir di area ini bisa mencapai 3 hingga 4 meter dalamnya, dan warga di sini juga praktis mengungsi ke tempat yang lebih aman. Saya coba akan ngobrol dengan seorang warga di sini, dengan Bapak. Selamat pagi, ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Rija Palepi. Pak Rija Palepi, rumahnya yang mana Pak? Ini Pak, yang pinggir nih Bu. Yang ini. Ya. Oke, Pak Rija, gimana kondisi rumah Bapak ini? Kelihatannya masih bisa Pak ditempati ya Pak ya? Atau ada sebagian rumah yang justru sudah terbawa hanyut ya Pak ya? Air banjir bandangan. Hanyut ke sana sawit Bu. Apa kandang lembu kan. Nah, betul yang dapurnya ambruk atasnya lantainya. Tinggal inilah dapur bawah ini kan. Sempat mengungsi Bapak? Mengungsi inilah air surut ini di rumah adik ini yang tengah nih. Nah, sementara nanti mau saya baik juga dapur dulu sementara kan. Saya baik nanti pindah ke dapur dulu. Oke. Pak. Mau baik tingkat atasnya. Baik. Pak Happy, dengan kondisi ini bagaimana bantuan dari pemerintah Pak? Pemerintah cukup Bu. Cukup pembantuan kan. Banyak ini kan. Di Menanggini kan. Banyak di desa Menanggini bantuan. Ada bantuan kesehatan Pak yang mungkin ini sudah memasuki pekan ketiga pasca bencana. Mungkin Bapak sudah mulai mengeluhkan kondisi ini kan masih berlumpur semua ya Pak. Ya. Kemudian material gelondongan kayu juga masih, bahkan di depan rumah Bapak juga ada ya Pak ya. Kayu besar kan. Pas surut kan turun dia. Ini karena mendapurnya beton nggak hancur lah. Kalau kayu hancur. Karena tendang kayu nih kan. Pak, informasinya banjir sebelumnya ini tidak sampai ada kayu gelondongan ya Pak, ini yang terparah? Nah, ini pertama Bu, 2006 di sungai aja, Sungai Tanjung Karang, yang banyak kayu hanyut kan. Di 2025 lah ini yang di sini kan.
kayu apa nih, banyak kayu dari atas yang kemari. Ini akses jalannya sudah bisa dibuka sudah berapa hari Pak? Sebelumnya kan tertutup material. Iya, lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu sudah dibuka ya. Udah buka. Oke, baik. Terima kasih Pak Pahlevi atas waktunya, Iya. Pak Reza Pahlevi. Iya. Ya, pemirsa, di sini secara real kami dapat menunjukkan kepada Anda. Ini adalah akses jalan di Desa Menanggini yang sudah dibuka sekitar 2 pekan lamanya, sehingga aktivitas masyarakat memang sudah bisa dilalui ya. Jalan ini sudah bisa dilalui, tapi separah ini material banjir bandang yang menumpuk di kawasan ini, dan ini adalah satu dari ada sekitar 12 kecamatan di kabupaten ini yang seluruhnya terdampak bencana, dan material-material ini kita tidak tahu ini sampai kapan ini bisa dibersihkan, tapi minimal akses jalan utama ini sudah bisa dilalui, walaupun harus berhati-hati karena tekstur jalannya yang licin begitu karena masih banyak lumpur di sini. Dan tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat di sini, hanya bisa memperbaiki material atau memperbaiki rumah sebisanya sembari menunggu bantuan dari pemerintah, atau mereka yang rumahnya sudah hancur, mereka membangun gubuk-gubuk sementara seperti yang Anda lihat di belakang saya ini pemirsa. Dan menurut warga di sini, karena dia tidak tahu mau tinggal di mana, mereka membangun seperti tempat yang mungkin ini darurat atau ini gubuk ya. Jadi dari kayu-kayu ini mereka bangun seperti ini. Yang penting bagi mereka ada tempat untuk berlindung dari hujan maupun panas. Walaupun sebenarnya ini tidak jaminan karena kita tidak mengetahui kapan pemerintah ini mulai akan membangun apakah hunian sementara bagi sekitar 10.000 kepala. Maksud kami sekitar 11.727 unit rumah yang mengalami kerusakan dalam skala berat, ringan maupun sedang. Nah, kita bisa melihat aktivitas masyarakat yang berusaha memperbaiki rumahnya sebisanya dengan material yang ada. Namun ini juga belum bisa ditempati karena material ataupun fondasi rumahnya itu bisa dikatakan rusak. Nah, saya coba akan berbincang dengan ada bapak-bapak di sini sedang menjemur pakaian. Terus apakah dia pemilik dari saya tidak tahu kata yang lebih tepat menggambarkan ini pemirsa. Bapak boleh ngobrol sama saya Pak, ini punya Bapak? Iya, baru dibuat nih Bu. Oh, Baru-baru aja dibuat. Karena rumah kami itu tuh. rumahnya yang mana Pak? Ini. Ini harus hati-hati ya pemirsa karena licin, kemudian masih banyak kayu di sini. Wah, di mana rumahnya Itu Pak? yang nampak pondasi itu Bu. Itu yang nampak pondasi itu. Sudah tidak ada ya Pak ya rumahnya? Iya. Udah nggak ada lagi karena balok-balok nih yang nimpa dan nih semua. Di sini ada 3 rumah nih ke sana. Itu yang nampak tuh kan, nampak bukan? Iya. Nah, itulah tuh. Fondasi. Ya. Fondasi itu ya Pak ya. Saya mungkin boleh kemari ya Pak ya. Oke. Nah, di sini aja mungkin lebih aman ya Pak ya. Pak siapa namanya? Kami Dedek. Pak Dede ya. Pak Dede, itu rumahnya sudah rata dengan tanah, terus ada material kayu-kayu seperti ini. Iya. Pak Dede bangun ini dari mana Pak? Gimana cara Pak Dede bangun ini? Ini sisa-sisa rumah ini. Sisa-sisa rumah yang nyangkut di pohon sawit itu. Kebetulan nyangkut di pohon sawit. Tinggal separuh lagi, ini pun sengnya tinggal separuh. Itulah kami kumpul-kumpul buat ini. Tiangnya pun dari balok-balok yang hanyut. Oke. Iya. Inilah kami. Terus yang ditinggal di sini siapa aja Pak? Kami keluarga semua 4 sama anak. Sini tinggal. Sudah berapa hari Pak Dede tinggal di sini? Baru ini karena baru jadi kan. Sebelumnya kami dekat pesantren, ada pesantren kami ngungsi. Kebetulan di situ ada pesantren. Di sana pun udah rame, udah desakan. Jadi makanya pindah kemari biar agak lapang sedikit. Pak, ini kan kalau hujan ini pasti bisa basah, terus panas juga ya, walaupun ini cuacanya rada mendung ya Pak ya. Enggak khawatir Pak ini bakal justru ngancam Bapak dan keluarga? Khawatir juga Bu, karena itu kami berharap kalau bisa ada tenda lah. Tenda untuk nutupin
Kanan kirinya ya Pak ya, jadi katakan jadi dindingnya ya Pak ya untuk melindungi dari angin ya Pak ya. Karena pun kami dengar, kami sudah menunggu ini Bu, menunggu tenda, katanya tenda masuk. Cuman lama kali nyampe-nya tenda-tenda untuk macam kemah itu kan. Iya. Satu per kakak itu, itulah nunggu kemah itu. Ya, kalau dapat kemah terus dapat tenda Bapak mau bangun di mana? Ini kan sudah. Dari sini. Ini kami bikin lantai nanti pakai yang udah yang ada anyut-anyut ini kan. Disusun-susun sini, itulah kami dirikan tenda nanti. Di sini rencananya kalau ada masuk. Pak Dede, untuk bantuan logistik beras atau telur atau mie instan barangkali sejauh ini gimana Pak? Ini kan Bapak sudah nggak di pengungsian, Bapak bangun tempat Bapak sendiri untuk keluarga Bapak. Sejauh ini gimana Pak? Dapat nanti ada pembagian di situ, posko di situ, poskonya ada. Dapat kami nanti, itulah dapat di situ kami bantuannya. Oke, Pak Dede boleh cerita Pak, seberapa dahsyat bencana banjir bandang ketika itu menghancurkan rumah Pak Dede? Ngeri Bu, saya nggak bisa bayangkan Bu. Waktu kejadian tuh memang waktu Kamis kejadiannya, pagi, subuh. Itu sebelum itu hujan udah 5 hari. Nggak ada jeda tuh, dari pagi, siang, malam, sore, terus sampai 5 hari. Terakhir jam 3 angin kencang. Kencang kali anginnya memang, macam ombak, suara ombak laut tuh. Itu udah takut, nengok anak-anak pun udah takut. Pun mau nangis sudah saya malam pagi itu. Begitu angin kencang, di sini ada warung nih. Warung begitu angin kencang, warung tuh terbang kemari. Tercampak kemari kan. Udah itu makin takut tuh. Udah reda angin itu, barulah air tuh naik terus. Naik depan tuh naik terus kami lari ke sana. Nah, itulah. Cuman ini waktu ada kayu-kayu ini kami nggak tahu kejadiannya. Tapi keluarga Bapak selamat. Alhamdulillah Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Hijul dan pemirsa. Satu lagi nih berharap Bu. Iya Pak. Berharap Singkat kami, aja Pak. Berharap kami Dibangunkan rumah ya dibangunkan Pak ya? rumah. Baik, Betul. baik Pak Dede. Ya, kita sudah dengar bersama pemirsa Pak Dede ini satu dari ribuan warga di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini yang berharap agar rumah-rumahnya dibangun karena sudah kita katakan sudah hilang begitu ya, sudah tidak ada lagi rumahnya sudah tidak berbentuk bisa dikatakan begitu. Selanjutnya ada sekitar 301.000 warga atau penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang ini yang seluruhnya terdampak. Mereka yang ada sekitar 200.000 jiwa yang harus mengungsi dan selebihnya mereka kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang-barang dan menggunakan seadanya yang bisa digunakan begitu. Hijul. Baik, Wanasari mengabarkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Terima kasih. Breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Kita akan mengupdate kembali bagaimana kondisi dari Sumatera Barat. Sesaat lagi pemirsa.